Shalom umat Tuhan, kita sangat bersyukur pada hari ini. Perenungan kita dan pembacaan kita di dalam Alkitab, Kitab Yosua 10 ayat 12 ini berbicara kemenangan yang luar biasa oleh Yosua dan umat Israel yang sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Mari kita sama-sama menyimak dan saya percaya kita dapat menemukan rahasia kemenangan dari bangsa Israel lewat ketiga pasal ini, dan kita akan melihat bahwa keperkasaan tangan Tuhan yang menolong umatnya, umat pilihannya mencapai apa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan bagi mereka. Puji Tuhan. Mari kita mulai melihat di dalam pasal yang ke-10, umat Israel di bawah pimpinan Yosua dapat merebut bagian selatan Kanaan dengan luar biasa oleh Tuhan yang beserta dengan mereka. Kita melihat bahwa kemenangan-kemenangan Israel itu menjadi buah bibir dan menjadi sesuatu yang menakutkan bagi kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Kanaan. Dan terdapatlah seorang raja Yerusalem yang bernama Adonisedek, dan dia menghubungi keempat raja orang Amori lainnya untuk bersekutu bersama-sama dia dan menggempur Gibeon, yang menurut informasi yang mereka sudah dapat bahwa Gibeon yang termasuk lumayan besar, kota kerajaannya lumayan besar, lebih besar dari Ai, dan pahlawan-pahlawannya, tentara-tentaranya atau pejuang-pejuangnya itu luar biasa kuatnya, dan mereka lihat sudah bersekutu dengan Israel. Jadi mereka akan bersama-sama untuk menyerbu Gibeon. Jadi kelima raja-raja orang Amori ini akhirnya menyerbu Gibeon, dan tentu saja Gibeon menjadi ketakutan. Lalu sesuai dengan ikatan yang sudah pernah ada di antara mereka, dan para pemimpin Israel sudah berjanji untuk mereka adalah mengikat persahabatan dengan mereka. Jadi mereka meminta bantuan untuk perlindungan dari bangsa Israel, dan kita melihat Israel tentunya mengiyakan. Dan Tuhan juga berfirman kepada mereka tentang ini. Kita melihat ayat yang ke-8 di pasal 10 ini, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Maksudnya kepada sekutu dari 5 raja-raja orang Amori ini. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan lampu hijau, kalau Tuhan sudah berfirman, itulah kekuatan yang paling utama dari bangsa Israel. Kita melihat bahwa kalau mereka pergi sendiri, pasti mereka akan menuai kekalahan. Tapi kalau Tuhan berfirman, penyertaan Tuhan itu pasti ada di dalam mereka. Dan itu dapat kita belajar, dan harus kita belajar sungguh-sungguh dan ingat sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita, bahwa penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting, dan yang harus, ya, sifatnya itu harus, bukan pilihan buat kita, tapi harus kalau kita mau melihat kemenangan di dalam kehidupan, dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan dalam hidup kita. Dan benar, pada saat mereka mulai menyerang kelima sekutu dari kerajaan orang Amori ini, dan dikatakan di ayat yang ke-10, dan luar biasa sekali kalau kita cermati ayat 10 mengatakan, dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel. Hal-hal seperti ini adalah hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, tetapi hanya Tuhan yang mampu. Kalau melihat sekutu dari 5 kerajaan itu dibanding dengan Israel, mereka adalah kumpulan banyak orang, saudara, tetapi Tuhan mengaruniakan kemenangan. Dan dikatakan sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Aseka dan Makeda. Dan intinya adalah seperti perintah Tuhan pada saat mereka memasuki Kanaan dan mulai bertempur dengan semua kerajaan-kerajaan yang menduduki Kanaan. Tuhan bilang lenyapkan semuanya mereka. Dan akhirnya hanya 5 dari raja itu yang lari ke gua Makeda dan bersembunyi di situ. Dan saudara, Tuhan menyerahkan semua musuh ini ke dalam tangan orang Israel, dan mereka itu harus bekerja panjang waktu untuk betul-betul menghabiskan musuh yang ada di depan mereka. Dan kita akan melihat satu bagian yang terkenal sekali yang menjadi pembahasan panjang, saudara, para saintis, yaitu ayat 12 dan 13 di situ.
Permintaan Yosua kepada Tuhan. Ayat 12 dikatakan, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dan ayat 13 coba saudara perhatikan, maka berhentilah matahari itu, dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah-tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Itu luar biasa, dan kita tidak perlu untuk membahas perdebatan panjang dari para saintis tentang keadaan kosmos, akibat atau dampaknya dari doa dari Yosua, dan itu didengarkan oleh Tuhan. Tapi pada intinya yang bagi kita yang paling penting adalah kita melihat bahwa Tuhan mendengarkan dan Tuhan ikut serta dalam apapun yang dilakukan Yosua, dan Tuhan memberkati. Penyertaan Tuhan itu dahsyat bagi bangsa Israel. Ayat 14 dikatakan, belum pernah ada hari seperti itu baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Dan ini 2 kali disebutkan bahwa yang berperang untuk orang Israel adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah take over apa yang seharusnya kita lakukan, saudara, kita akan bersuka cita. Bukan berarti kita akan jadi lengah dan kita tidak berbuat apa-apa, tapi kita akan melihat mujizat yang luar biasa. Kita dapat melihat apa yang tidak mampu kita lakukan, Tuhan dapat melakukannya bagi kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Dan 5 raja yang ada di Gua Makeda akhirnya juga dibereskan oleh Yosua dan pasukan dari orang Israel, dan Tuhan dipermuliakan luar biasa. Sehingga setelah itu, setelah selesai semua tugas mereka, selesai mereka menjara semua apa yang ada di kota-kota, dan saudara bisa bayangkan kota-kota yang direbut oleh orang Israel pada saat itu, dan semua jarahannya sesudah selesai semuanya mereka kembali ke Gilgal, kembali ke perkemahan mereka. Lalu kemudian saudara, kita melihat di pasal yang ke-11 ini kedahsyatan, saudara. Kalau tadi di sebelah selatan, di Kanaan bagian selatan, nah kali ini di bagian utara Kanaan, dan Tuhan juga memberikan itu bagi bangsa Israel. Kita melihat di ayat yang pertama dan beberapa ayat setelah itu, kita lihat sama-sama dan saya bacakan buat saudara. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hasor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Aksaf, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan, di Araba Yordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah Bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur, dan di sebelah barat orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Wow, sekian banyak, saudara. Sudah bukan cuma selatan, tapi utara, tapi barat dan timur juga. Dan kita melihat bahwa ketakutan itu terjadi di mana-mana menghadapi orang Israel. Dan saudara, kita melihat bahwa orang yang disertai Tuhan, umat yang disertai Tuhan adalah umat yang dapat menggerakkan sekelilingnya. Dan kita lihat bersama-sama di ayat yang keempat, dikatakan kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Wow, kalau saudara menjadi bagian dari orang Israel, bagian dari tentara orang Israel, bagaimana perasaan saudara? Bisa jawabannya bisa bervariasi, saudara. Tetapi kita lihat ayat yang kelima, raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Memang kalau kita disertai Tuhan, seringkali kita menjadi target utama dari segala macam kejahatan, segala macam serangan. Tetapi kita harus bangga. Tadi saya tanya bagaimana perasaan saudara. Harusnya kita tetap bersuka cita, kita tetap bangga karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, yang pada saat kita melihat Tuhan tidak mengukur kemampuan kita, kita akan melihat mujizat, pertolongan, kemenangan yang luar biasa juga. Dan sudah pasti Yosua mengerahkan semua pasukannya dan kemudian menyerang mereka secara tiba-tiba. Dikatakan ya, dan ayat 23, kita langsung lompat ke ayat 23, melihat bahwa demikianlah Yosua
merebut seluruh negeri, saudara. Yang dimaksud itu seluruh negeri dari semua raja-raja yang sudah bersekutu bersama-sama untuk menyerang Israel. Dan dia merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa, dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari perang. Saudara perhatikan di sini apa yang dikatakan di ayat 23. Dan Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudara lihat, yang pertama kita tahu, saya bilang rahasia tadi kemenangan dari bangsa Israel. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan, dan itu harus di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau tidak, kita sudah tahu bahwa dalam cerita-cerita mereka kalah dan mereka menghadapi segala macam kesusahan dan penderitaan. Dan penyertaan Tuhan itu adalah sesuatu yang harus bagi bangsa Israel. Dan itu juga harus bagi kita umat Tuhan. Dalam segala hal, mari kita datang kepada Tuhan meminta penyertaan Tuhan itu ada di dalam kita. Kita mengimani Tuhan dan kita mentaati Tuhan yang menyertai kita, dan kita mendengarkan firman Tuhan. Dan inilah yang kedua, yaitu ketaatan Yosua. Dikatakan dia melakukan dan dia merebut seluruh negeri sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan. Apa yang difirmankan Tuhan itu yang menjadi tujuan dari Yosua. Dan dikatakan di situ ada juga difirmankan Tuhan kepada Musa. Saudara lihat, ketaatan adalah tingkat demi tingkat. Kalau Tuhan firman Tuhan, saudara, kita melihat bagian-bagian yang lain bahwa ketaatan kita tidak langsung kepada Tuhan seringkali. Tuhan mempercayakan kita orang-orang yang ada di atas kita. Dan Tuhan katakan seperti juga kasih. Kalau orang di depan mata saudara tidak mampu mengasihi, jangan bilang mengasihi Tuhan yang kita tidak lihat secara mata kita. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Dan bahkan Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itu seperti perwakilan Tuhan yang ada di sekitar kita. Sebab itu ketaatan juga sedemikian. Jangan bilang yang penting aku cuma mendengar firman Tuhan. Kalau Tuhan menempatkan orang-orang di sekitar saudara untuk saudara taati, seperti orang tua saudara, seperti gembala saudara, seperti pemimpin-pemimpin rohani saudara, ataupun orang-orang yang ada di sekeliling saudara dalam pekerjaan dan sebagainya, sepanjang ketaatan itu tidak sampai saudara harus berdosa di hadapan Tuhan, kita harus exercise ketaatan kita. Karena ketaatan itu seringkali jadi kunci untuk kita dapat melihat kebesaran dan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat ketaatan Yosua untuk melakukan firman Tuhan seperti yang sudah difirmankan kepada Musa. Itu berarti Musa melanjutkan itu kepada Yosua, dan Yosua melakukannya. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu, berhenti dari perang. Dan memang episode perang itu berakhir sampai pasal yang ke-11 ini. Karena sesudah ini sudah tidak ada lagi, masih ada negeri-negeri tertentu yang harus direbut. Tapi Tuhan katakan nanti Tuhan yang akan berperang untuk mereka. Bukan takaran Yosua lagi. Takaran Yosua sudah selesai sampai ke pasal 11 ini. Dan mereka merebut di situ, saudara, ada sekitar 31 kerajaan. 31 kota-kota kerajaan. Itu berarti paling tidak, tapi satu kerajaan seringkali ada lebih dari satu kota, tapi paling tidak ada 31 orang raja yang sudah dihalau oleh mereka, sudah dihabisin oleh mereka. Dan itu berarti mewakili 31 kerajaan. Dan itu berarti paling tidak ada 31 kota kerajaan yang mereka sudah rebut. Itu bagi Israel. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Dan di pasal 12 kita akan melihat bahwa daftar dari raja-raja yang sudah dikalahkan, dan kerajaan-kerajaan yang sudah direbut, mereka yang berada di tanah Kanaan itu, tanah perjanjian yang sudah diberikan oleh Tuhan. Saudara bisa cermati satu persatu ya. Di bagian terakhir dikatakan, di ayat yang paling terakhir dikatakan ada 31 orang raja. Dan saya mengatakan itu berarti mewakili 31 kerajaan. Dan itu mewakili kota-kota yang mereka punya. Dan itu akhirnya menjadi milik dari Israel. Itulah sebabnya pada pasal-pasal berikutnya kita akan melihat bahwa Yosua akan sibuk untuk mengambil undi untuk pembagian
wilayah-wilayah atau tanah-tanah yang menjadi warisan dari setiap suku. Dan kita akan mengikutinya mulai besok. Nah, tapi sekarang mari ingat bahwa penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang bukan pilihan tetapi keharusan bagi kita anak-anak Tuhan. Yang kedua adalah sesuatu juga yang harus bagi kita, yaitu ketaatan kita. Ketaatan kepada orang yang harus kita taati, yang Tuhan percayakan, yang ada di atas kita, dan termasuk pada akhirnya ketaatan kita kepada Tuhan tentunya. Haleluya, tetap semangat mengiring Tuhan, tetap semangat melakukan apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kita. Selesaikan takaran yang Tuhan sudah takarkan untuk kita. Dan biarlah kita bersuka cita di dalamnya, karena kita tahu Tuhan menyertai kita, bahkan seperti orang Israel Tuhan berperang ganti kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.